Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kali ini kami NB Channel ingin membahas seputar mutasi atau proses pindah dari seorang ASN di lingkungan kerjanya, baik itu pindah antar kabupaten dalam provinsi, kabupaten luar provinsi, maupun mereka yang ingin pindah dari instansi pusat ke daerah atau malah sebaliknya. Tapi fokus kali ini kami ingin membahas untuk prosedur mutasi atau persyaratan pindah bagi teman-teman ASN atau PNS antar kabupaten di dalam suatu provinsi. Untuk itu terus simak NB Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Teman ASN dimanapun Anda berada, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau pindah atau mutasi itu merupakan hak pegawai atau bukan? Ya, saya jawab itu adalah hak bagi ASN atau pegawai, tapi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Nah, untuk mutasi atau prosedur pindah bagi ASN atau PNS di dalam antar kabupaten dalam suatu provinsi, proses pindah kita mengacu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi dan Surat Edaran BKN Nomor 3/8/2019 tentang petunjuk teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan proses mutasi PNS secara umum. Teman-teman sekalian, sebelum Anda melakukan proses mutasi atau pindah, saya sendiri menyarankan bahwa sebaiknya memang teman-teman itu berkonsultasi dulu dengan pimpinan kantor teman-teman atau kepala organisasi perangkat daerah di mana teman-teman bertugas. Nah, kenapa harus berkonsultasi? Karena dari konsultasi ini teman-teman harus mendapatkan izin dari atasan untuk pindah. Nah, itu yang penting. Jadi teman-teman sekalian harus melakukan konsultasi ini kepada pimpinan. Nah, untuk itu jika teman-teman telah mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan teman-teman atau kepala kantor atau kepala OPD tempat teman-teman bekerja semua, teman-teman dapat melengkapi berkas atau persyaratan untuk mengajukan pindah. Untuk persyaratan pengajuan pindah dan mutasi ini, channel kami akan membahas dan memberikan contoh seperti pengajuan pindah yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Nah, persyaratan pertama-tama yang harus teman-teman persiapkan untuk melakukan mutasi adalah membuat surat permohonan mutasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Nah, setelah teman-teman membuat surat permohonan ini, kemudian apa yang teman-teman harus lengkapi? Yang kedua adalah teman-teman harus mendapatkan surat rekomendasi atau persetujuan dari atasan tempat tugas teman-teman berasal. Nah, ini penting karena ini bagian dari persyaratan yang disyaratkan. Untuk persyaratan berikutnya, yakni yang harus teman-teman persiapkan, yakni surat pernyataan tidak sedang tugas belajar atau sedang ikatan dinas. Nah, surat ini
teman-teman dapat peroleh dengan membuat surat permohonan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Badan Kepegawaian. Jadi teman-teman untuk mendapatkan surat ini harus bersurat secara resmi ke Badan Kepegawaian dengan membuat surat permohonan bahwa teman-teman memerlukan surat sedang tidak dalam tugas belajar atau ikatan dinas, karena ini bagian dari salah satu persyaratan. Nah, persyaratan berikutnya yang harus teman-teman persiapkan yakni surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin atau dalam proses peradilan. Nah, ini juga dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian yang biasanya ditandatangani oleh sekretaris daerah. Jadi ada 2 surat permohonan yang teman-teman mintakan ke Badan Kepegawaian. Nah, yang berikutnya yang harus teman-teman lengkapi yakni surat keterangan bebas temuan. Nah, surat keterangan bebas temuan ini dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah di tempat teman-teman bertugas. Nah, teman-teman juga harus membuat surat permohonan yakni keterangan bebas temuan kepada Kepala Inspektorat atau Inspektur daerah di tempat teman-teman bertugas sekalian. Nah, yang tidak kalah penting, persyaratan berikut yang harus teman-teman lengkapi adalah surat analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, analisis jabatan dan analisis beban kerja atau kita kenal dengan ANJAP dan ABK ini harus teman-teman dapatkan dari 2 instansi yang akan teman-teman pindahi. Pertama, instansi daerah tempat asal teman-teman bekerja, dan kemudian ANJAP dan ABK di tempat teman-teman yang akan tuju, di mana yakni tempat teman-teman yang akan mutasi. Contohnya misalnya dari Kabupaten A ke Kabupaten B. Jadi dari 2 kabupaten ini teman-teman harus melengkapi ANJAP dan ABK atau kita kenal dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Berikutnya yang tidak kalah penting persyaratan yang harus teman-teman lengkapi yakni fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir yang bernilai baik. Nah, atau kita kenal juga dengan SKP. Nah, surat fotokopi penilaian prestasi kerja ini bernilai baik dan harus dilegalisir sebelum teman-teman memasukkan menjadi salah satu persyaratan ke Badan Kepegawaian. Yang berikutnya yang tidak kalah penting lagi adalah teman-teman harus menyiapkan fotokopi SK CPNS teman-teman, terus SK PNS dan SK pangkat terakhir teman-teman. Semua fotokopi ini juga wajib dilegalisir oleh teman-teman sekalian. Dan ada lagi persyaratan-persyaratan yang lain yang memang dilengkapi oleh teman-teman untuk proses mutasi ini. Seperti surat penyampaian usul mutasi pindah antar instansi dari daerah penerima, dalam hal ini adalah dari bupati atau kalau teman-teman bertugas di provinsi dari gubernur. Terus setelah semua berkas ini lengkap, teman-teman mengantarkan berkas ini ke Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, karena nomenklatur sekarang ini menjadi BKPSDM. Kalau di daerah-daerah lain mungkin saya rasa juga sama seperti itu, sudah menjadi BKPSDM. Nanti berkas teman-teman ini akan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk dilihat apakah berkas ini masih ada kurang ataukah sudah lengkap, apakah legalisirnya sudah cukup dengan baik. Kalau sudah lengkap, berkas teman-teman ini
nantinya akan dinaikkan ke tim TPK ASN untuk mendapat persetujuan dari kepala daerah. Nah, jadi kalau teman-teman sudah memasukkan berkas, teman-teman mesti bersabar karena memang berkas untuk pengajuan mutasi ini tidak hanya punya satu orang yang dilayani oleh BKPSDM. Nantinya berkas-berkas ini akan digabung menjadi satu, biasanya sekitar 5 atau 10 berkas baru dirapatkan di TPK ASN. Nah, rapat TPK ASN ini nantinya akan membahas usulan-usulan mutasi. Nah, jangan lupa di surat permohonan teman-teman itu disebutkan juga apa alasan teman-teman pindah ke instansi atau keluar daerah lainnya. Karena alasan teman-teman yang diungkapkan di surat permohonan pindah ini akan menjadi salah satu dasar pertimbangan tim TPK untuk membahas di dalam rapatnya nanti tim TPK akan membeberkan bahwa si ini mengajukan pindah karena memang dengan alasan misalnya orang tuanya sakit atau mengikuti suami dan yang lainnya, atau alasan-alasan yang lain yang memang alasan itu masuk akal dan sesuai dengan alasan pindah teman-teman. Teman-teman sekalian juga perlu diingat salah satu syarat mutasi juga yang harus teman-teman penuhi. Misalnya untuk di Kabupaten Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Barat ini mewajibkan minimal masa kerja seorang ASN atau PNS itu wajib 10 tahun sesuai dengan surat pernyataan yang ditulis ketika teman-teman dahulu menjadi CPNS di daerah ini. Jadi masa kerja 10 tahun ini menjadi syarat mutlak untuk mengajukan pindah. Karena apabila teman-teman belum memenuhi persyaratan 10 tahun ini, biasanya bagian kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia itu akan langsung menolak. Karena teman-teman belum 10 tahun seperti itu. Nah, ini menjadi persyaratan yang harus teman-teman lengkapi. Nah, biasanya kalau sudah disetujui dengan alasan dan berbagai alasan oleh TPK ASN ini, berkas akan dinaikkan kepada bupati. Nah, bupatilah yang menentukan berkas teman-teman ini disetujui atau tidak, disetujui dengan syarat dan segala macam, itu ada di pimpinan tertinggi daerah. Nah, biasanya pertimbangan-pertimbangan manusiawi akan diberikan oleh pimpinan terkait mutasi teman-teman tersebut. Tidak jarang juga teman-teman sekalian, mutasi teman-teman itu tidak disetujui oleh pimpinan karena memang daerah tersebut masih membutuhkan teman-teman, dan ada juga kepala daerah misalnya mensyaratkan teman-teman untuk pindah ke daerah lain harus mencari pengganti yang sesuai dengan jabatan yang ditinggalkan oleh teman-teman sekalian, seperti itu. Teman-teman sekalian, setelah berkas teman-teman nanti disetujui oleh pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati, menyatakan bahwa teman-teman disetujui pindah, berkas teman-teman kemudian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Provinsi. Kalau seperti daerah kami dari Kabupaten Kalimantan Utara akan dinaikkan ke Provinsi Kalimantan Barat. Nah, nanti berkas teman-teman yang telah mendapat persetujuan PPK atau kepala daerah ini oleh Badan Kepegawaian Provinsi nantinya akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional. Nah, berkas ini akan secara berjenjang, nanti dari BKD Provinsi akan dinaikkan ke BKN Pusat. Nah, BKN Pusat kembali akan melakukan verifikasi berkas teman-teman sekalian. Apakah berkas teman-teman sekalian ini
persetujuan mutasinya ataupun mutasi daerah yang dituju itu sesuai dengan jabatan memang yang diperlukan di daerah tersebut. Setelah itu, jika teman-teman telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara, nah ini biasanya prosesnya bervariasi teman-teman. Dari BKN ini memerlukan waktu yang bervariasi, ada yang 1 minggu sudah keluar, ada juga yang 3 hari sudah keluar, ada juga yang 1 bulan baru keluar. Jadi memang teman-teman mesti bersabar karena memang BKN ini memverifikasi berkas seluruh ASN di seluruh Indonesia yang mengajukan pindah. Nah, setelah persetujuan dari BKN ini turun, nanti berkas teman-teman itu akan turun lagi ke Badan Kepegawaian Provinsi di tempat teman-teman bertugas. Nah, Badan Kepegawaian Provinsi ini, dalam hal ini gubernur, nantinya memberikan persetujuan secara langsung untuk penempatan teman-teman ke daerah yang dituju. Berdasarkan pertimbangan dari BKN tadi yang telah menyetujui proses mutasi teman-teman sekalian, nantinya gubernur akan menetapkan keputusan mutasi. Nah, keputusan mutasi ini yang terakhir akan dikeluarkan oleh gubernur yang akan ditujukan ke kabupaten yang teman-teman tuju atau daerah yang teman-teman tuju. Nah, nantinya berdasarkan penetapan dari gubernur ini, kepala daerah tempat tujuan teman-teman mutasi itu akan mengeluarkan pengangkatan teman-teman di jabatan yang teman-teman tujui. Kemudian berkas teman-teman itu akan turun kembali kepada teman-teman sekalian dan teman-teman resmilah pindah ke daerah yang dituju. Baik, sobat ASN sekalian dan PNS dimanapun berada di seluruh Indonesia, ini adalah prosedur mutasi yang berdasarkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019. Nantinya channel ini akan membahas lagi apa-apa yang persyaratan mutasi ataupun hal-hal yang membuat teman-teman itu biasanya tidak disetujui oleh pindah. Nah, kami akan membagikan tips dan trik itu. Untuk itu terus dukung dan simak channel ini. Kami akan terus berbagi untuk teman-teman semua. Akhir kata, bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas buat teman-teman seluruh ASN di seluruh Indonesia. Semangat!